Pada kesempatan yang mulia ini akan saya bawakan sedikit kisah-kisah Isra wal Mi'raj yang dimana bersandarkan kepada kitab-kitab para ulama salaf tersebut. Sebab jikalau kita menceritakan Isra wal Mi'raj, menjelaskan Isra wal Mi'raj dengan pemikiran kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada ulama-ulama salaf. Makanya banyak orang-orang sekarang itu mereka salah faham tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Coba kamu lihat orang-orang yang salah mengerti tentang Isra wal Mi'raj. Banyak orang mengira buruk itu kepalanya perempuan. Iya kan? Banyak yang tahu begitu kan? Buruk itu kepalanya perempuan, ada sayapnya, ada ekornya. Buruk itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Buruk itu dia kayak kilat. Buruk itu seekor hewan kayak kilat. Dia punya badan lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Itu buruk. Buruk itu kalau dia jalannya naik, kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendiri. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Terus ada lagi orang yang salah paham. Banyak, udah gitu ustadz-ustadz nih. Ustadz-ustadz, kiai-kiai. Ketika mengisahkan Isra Mi'raj, mereka cerita begini. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hati Nabi Muhammad. Kalau ada ustadz, kiai ngomong kayak begitu, itu ustadz goblok. Dibelah dada Nabi, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan hati Nabi. Tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak ada kotorannya, saudara-saudara. Hatinya Nabi tidak ada kotoran. Nabi Muhammad dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, dibersihkan. Kenapa? Untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Jadi bukan dibelah dada Nabi, dibelah dadanya Nabi Muhammad terus dibelah dadanya Nabi terus berarti hatinya Nabi Muhammad SAW itu kotor. Tidak. Nabi Muhammad khairu khalqillah, khairul wafa wa bahras safa. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Basyarun, Nabi manusia, lakal basyar, tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Jadi jangan kalian berpikir, sebab banyak ustadz-ustadz ngomong begitu tuh, apalagi ustadz TV. Sering saya lihat itu begitu. Ngomong dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran dalam hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kotoran. Nabi Muhammad manusia paling suci, saudara-saudara. Semuanya suci. Tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya suci, kencingnya Nabi suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu.
belajar sama kitab-kitab salaf. Nah, pada